Kita tuh hidup di dunia yang jujur aja udah kebanjiran data. Tapi pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya buat apa semua ini? Hari ini kita bakal kupas tuntas kekuatan luar biasa yang lagi mengubah segalanya. Mulai dari serial TV yang kita tonton, sampai cara kerja seluruh industri. Oke, kita mulai ya. Coba deh direnungin sebentar. Setiap 2 hari. Ini bukan cuma nambah loh, ini ledakan informasi yang skalanya udah susah banget dibayangin. Tiap kali kamu gesek kartu, nge-like foto di medsos, atau bahkan cuma jalan-jalan bawa HP, semua itu ninggalin jejak digital. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dengan data sebanyak itu, emangnya bisa diapain sih? Ternyata semuanya itu mengerucut ke 3 fungsi utama yang benar-benar kuat banget. Prediksi, peningkatan, dan keuntungan. Anggap aja ini 3 pilar yang menopang seluruh revolusi data. Yuk, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari kemampuan data buat ngintip masa depan. Oke, yang pertama dan ini mungkin yang paling bikin penasaran adalah kemampuan data buat bikin prediksi yang akuratnya luar biasa. Ini bukan sulap ya, ini matematika dalam skala raksasa. Coba bayangin, ada studio TV ngeluarin duit jutaan dolar buat langsung bikin 2 musim penuh sebuah acara. Tanpa lihat satu episode percobaan pun. Kedengerannya gila kan? Tapi nggak juga kalau kamu punya data yang tepat. Nah, ini cara Netflix melakuinnya. Mereka ngeliatin data penonton mereka dan nemuin sebuah pola yang jelas banget. Orang yang suka filmnya David Fincher ternyata suka juga sama film yang dibintangi Kevin Spacey. Dan genre thriller politik itu laku keras. Jadi, Netflix itu bukannya untung-untungan. Mereka cuma ngikutin resep yang datanya udah nunjukin pasti berhasil. Teknologi di balik ini namanya analitik prediktif. Intinya, ini tuh mesin yang ngejalanin kemampuan prediksi data, dia belajar dari masa lalu buat nebak masa depan, dan tingkat akurasinya makin lama makin jago. Dan ini nggak cuma berlaku buat dunia hiburan loh. Coba kita lihat gimana ini diterapin di dunia retail, di mana prediksinya bisa benar-benar di luar dugaan. Waktu lagi analisis data penjualan, Walmart nemuin korelasi yang aneh banget. Tiap kali ada peringatan badai, penjualan Pop-Tarts tuh meroket. Aneh kan? Tapi ya itu, data nggak pernah bohong. Jadi mereka manfaatin temuan ini. Dengan naruh Pop-Tarts di depan toko pas mau ada badai, penjualannya jadi makin naik lagi. Ini contoh sempurna gimana data bisa ngungkap pola perilaku manusia yang nggak kita duga-duga. Oke, selain buat memprediksi masa depan, data juga punya kekuatan super buat ningkatin cara kerja segala sesuatu di masa sekarang. Intinya sih soal efisiensi. Perubahannya itu benar-benar fundamental. Ambil contoh Rolls-Royce, mereka nggak lagi nunggu mesin jet rusak baru dibenerin. Sensor di dalam mesin itu ngirim data terus-terusan, jadi mereka bisa melakukan perawatan sebelum ada masalah. Ini hemat jutaan dolar dan yang penting buat kita semua, mencegah delay pesawat yang nyebelin itu. Bahkan bisnis yang kelihatannya simple kayak nganterin pizza pun sebenarnya itu monster data. Ngurusin pesanan, nyari rute terbaik, dan mastiin jutaan pizza nyampe dalam keadaan panas dan tepat waktu setiap hari di 70 negara, itu tantangan logistik yang gede banget dan mustahil kalau nggak pakai data. Dan tentu aja ada Amazon. Gudang mereka itu wah kayak keajaiban efisiensi yang digerakin sama data. Tiap barang dilacak, robot yang bawain rak ke pekerja bukan sebaliknya. Semuanya dioptimalkan buat ngejar target yang ketat banget. Efisiensi luar biasa inilah yang bikin paket bisa nyampe di depan rumah kamu cepat banget. Sampai sini kita udah ngelihat data sebagai alat. Tapi gimana kalau data itu sendiri yang jadi aset paling berharganya? Nah, ini pergeseran fundamental yang ketiga, di mana data udah jadi semacam emas digital. Kedengerannya emang berani banget ya pernyataan ini, tapi makin kesini makin jadi kenyataan. Ada perusahaan yang dibeli bukan karena produknya, tapi murni karena data yang mereka punya. 2 miliar dolar. Sebanyak itulah yang dibayar IBM buat beli The Weather Company. Emangnya mereka beli situs ramalan cuaca? Bukan. Mereka tuh beli aliran data cuaca yang gedenya bukan main, data dari sensor, pesawat, dan jutaan smartphone yang bisa mereka jual lagi ke industri lain kayak pertanian, asuransi, dan retail. Coba deh bayangin, kerajaan kasino dengan hotel dan properti yang nilainya miliaran dolar. Aset mereka yang paling berharga apa? Bukan gedungnya, bukan tanahnya, tapi database pelanggan mereka. Ternyata memahami kebiasaan 45 juta orang itu lebih bernilai daripada semua bangunan fisik yang mereka punya. Gila kan kekuatan data?
Jadi, kita udah lihat gimana data dipakai buat memprediksi, meningkatkan, dan menghasilkan keuntungan. Tapi, semua kemajuan ini ada harganya. Yuk, kita lihat apa artinya ini semua buat kita. Nah, ini dia perjanjian nggak tertulis di era digital. Tiap kali kita pakai layanan gratis, mau itu media sosial, aplikasi fitness, atau software, kita sebenarnya nggak bayar pakai uang, kita bayar pakai mata uang yang lain, yaitu data pribadi kita. Kita ngelakuin pertukaran ini tiap hari, sadar nggak sadar. Gelang fitness bantu kita jadi lebih sehat, tapi data kesehatan kita dikirim ke pembuatnya. Kita dapat antivirus gratis, tapi sebagai gantinya, riwayat browsing kita mungkin aja dijual. Ini pertukaran yang terus-menerus kita lakukan. Dan karena data itu berharga banget, risikonya juga jadi gede. Rata-rata kerugian dari satu kali insiden kebocoran data perusahaan itu $4 juta. Makin banyak data yang kita kasih, makin bernilai juga targetnya buat para peretas. Dan makin parah dampaknya kalau data itu jatuh ke tangan yang salah. Tentu aja, di sisi lain, pengumpulan data masif ini ngedorong kemajuan teknologi yang luar biasa. Semua data ini jadi bahan bakar yang memicu kemajuan kecerdasan buatan, bikin mesin bisa belajar, menalar, dan bahkan niru cara kerja otak manusia dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, jadi disinilah kita sekarang. Revolusi data udah ngasih kita kemampuan prediksi yang luar biasa, efisiensi yang nggak tertandingi, dan layanan yang mengubah hidup kita. Sebagai gantinya, kita udah ngejadiin privasi kita sebagai komoditas. Pertanyaan yang harus kita semua renungkan adalah, apakah pertukaran ini sepadan?